Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, "Aku nggak salah, aku hanya mengikuti kata hati"? Atau mungkin Anda pernah melihat seseorang yang berselingkuh, tetapi tetap hidup dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sebenarnya, mengapa ada orang yang bisa mengkhianati pasangannya tanpa sedikit pun merasa bersalah? Apakah mereka benar-benar tidak memiliki hati? Atau ada mekanisme psikologis yang membuat mereka tetap merasa benar? Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang alasan-alasan di balik perilaku tersebut. Dan mungkin Anda akan menemukan jawabannya, bukan hanya untuk memahami orang lain, tetapi juga untuk melindungi diri Anda sendiri. Satu, pembenaran diri self-justification. Seseorang yang berselingkuh seringkali tidak merasa bersalah, bukan karena mereka tidak tahu bahwa perbuatannya salah, tetapi karena mereka memiliki cara berpikir yang membenarkan tindakan mereka. Ini disebut dengan self-justification atau pembenaran diri. Mekanisme ini bekerja dengan membuat seseorang merasa bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah kesalahan, atau setidaknya bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Misalnya, ada yang berkata, "Aku berselingkuh karena pasangan sudah tidak peduli lagi padaku," atau "Aku butuh kebahagiaan yang tidak bisa aku dapatkan di hubungan ini." Dengan kata lain, mereka memindahkan tanggung jawab moral dari diri mereka ke orang lain. Mereka tidak mengatakan "aku salah", tetapi justru mencari alasan untuk merasa bahwa mereka adalah korban dari keadaan. Mekanisme ini seringkali tidak disadari oleh pelaku. Otak manusia secara alami tidak suka merasa bersalah, sehingga tanpa sadar, seseorang akan mencari narasi yang membuat mereka tetap merasa sebagai orang baik. Inilah yang membuat mereka bisa tidur nyenyak di malam hari meskipun telah menyakiti orang lain. Dua, kurangnya empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Namun, tidak semua orang memiliki tingkat empati yang tinggi. Beberapa orang yang berselingkuh memiliki kesulitan dalam memahami betapa dalamnya luka yang mereka sebabkan. Mereka melihat hubungan hanya dari sudut pandang mereka sendiri, bukan dari perspektif pasangan mereka. Orang yang memiliki empati rendah mungkin berpikir, "Aku hanya berselingkuh sebentar. Seharusnya ini tidak terlalu menyakitkan," atau "kalau dia benar-benar mencintaiku, dia pasti akan memahami alasanku." Padahal, bagi pasangan yang dikhianati, rasa sakit itu bisa sangat dalam dan mempengaruhi rasa percaya, diri, kepercayaan terhadap orang lain, bahkan cara mereka memandang cinta. Menariknya, tidak semua orang yang selingkuh memiliki empati yang rendah sejak awal. Dalam banyak kasus, mereka sebenarnya tahu bahwa tindakan mereka menyakitkan, tetapi semakin lama mereka terjebak dalam hubungan perselingkuhan, semakin mati rasa perasaan mereka terhadap dampak emosional yang mereka timbulkan. Ini seperti membangun tembok psikologis, semakin sering dilakukan semakin sulit bagi mereka untuk merasakan konsekuensi moralnya. 3, kecanduan sensasi baru. Selingkuh seringkali bukan tentang cinta, melainkan tentang sensasi, perasaan terlarang, rahasia, dan tantangan bisa menciptakan adrenalin yang tinggi, mirip dengan kecanduan terhadap sesuatu yang membuat seseorang merasa hidup. Sensasi inilah yang membuat sebagian orang terus mengulangi perselingkuhan, meskipun tahu bahwa hal tersebut salah. Bayangkan seseorang yang terbiasa dengan rutinitas dalam hubungannya. Mereka mungkin merasa bosan, kurang dihargai, atau kehilangan gairah yang dulu ada. Ketika ada orang baru yang memberikan perhatian, mengagumi mereka, atau membuat mereka merasa spesial kembali, otak mereka mengeluarkan dopamin, zat kimia yang sama yang dilepaskan saat seseorang merasa bahagia atau jatuh cinta. Sensasi ini bisa begitu kuat sehingga mereka merasa seperti hidup kembali. Dan sayangnya, mereka mulai mengejar perasaan ini meskipun harus menyakiti pasangan mereka. Masalahnya, seperti halnya kecanduan lainnya, perasaan ini tidak bertahan lama. Sensasi baru akhirnya menjadi biasa dan mereka mulai mencari sumber eksternal lain untuk menghidupkan kembali perasaan tersebut.
Inilah yang menyebabkan banyak orang yang pernah berselingkuh akhirnya mengulangi perbuatannya lagi dan lagi. 4. Pengaruh lingkungan dan normalisasi. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, selingkuh itu wajar, semua orang melakukannya? Di beberapa lingkungan, perselingkuhan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jika seseorang tumbuh di lingkungan di mana selingkuh sering terjadi atau dianggap sebagai hal yang tidak terlalu serius, mereka cenderung lebih mudah melakukannya tanpa rasa bersalah. Misalnya, seseorang yang memiliki teman-teman yang sering berselingkuh dan tetap bahagia dalam kehidupan mereka mungkin berpikir, kalau mereka bisa, berarti ini bukan masalah besar. Begitu juga dengan orang-orang yang melihat figur publik atau tokoh masyarakat selingkuh tanpa konsekuensi serius. Mereka mulai berpikir bahwa tindakan ini bukan sesuatu yang buruk. Lingkungan sangat memengaruhi cara seseorang memandang benar dan salah. Ketika sesuatu dianggap biasa, rasa bersalah pun semakin berkurang. Mereka tidak lagi melihat perselingkuhan sebagai sesuatu yang menghancurkan, tetapi hanya sebagai kesalahan kecil yang bisa dimaafkan. 5. Kurangnya konsekuensi serius. Manusia belajar dari konsekuensi. Jika setiap kesalahan yang kita lakukan selalu dimaafkan tanpa ada dampak yang nyata, kita cenderung mengulanginya. Hal yang sama berlaku dalam perselingkuhan. Seseorang yang berselingkuh tetapi tetap diterima kembali tanpa konsekuensi yang serius mungkin merasa bahwa perbuatannya tidak terlalu salah. Mereka mungkin berpikir, toh dia masih mencintaiku dan tetap bertahan, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk berubah. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka justru semakin yakin bahwa mereka bisa mengulangi perbuatannya dan tetap diterima kembali. Konsekuensi tidak selalu berarti harus meninggalkan hubungan, tetapi bisa berupa batasan yang jelas, komunikasi yang tegas, atau bahkan refleksi diri yang membuat mereka menyadari dampak dari perbuatannya. Tanpa konsekuensi, seseorang tidak akan memiliki alasan kuat untuk menghentikan kebiasaannya. Seseorang yang berselingkuh tanpa merasa bersalah bukan berarti tidak memiliki hati atau tidak tahu bahwa perbuatannya salah. Dalam banyak kasus, mereka menggunakan berbagai mekanisme psikologis untuk membenarkan diri, kurang memiliki empati, kecanduan sensasi baru, terpengaruh oleh lingkungan, atau tidak menghadapi konsekuensi yang cukup berat. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pernah melihat atau mengalami situasi ini? Bagaimana cara terbaik untuk menghadapi seseorang yang berselingkuh tanpa rasa bersalah?